Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab 2 Korin pasal 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikian firman Tuhan. Teks ini mengingatkan kita agar hati-hati terhadap penipuan atau pengajar-pengajar sesat. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini penipuan semakin merajalela untuk mewujudkan tujuan orang-orang tertentu. Berbagai cara dilakukan, bahkan tidak peduli dengan apapun resikonya bagi yang bersangkutan atau bagi orang yang ditipu. Maka selalu diingatkan supaya kita hati-hati terhadap penipuan. Bukan hanya penipuan dalam arti barang-barang, benda, dan lain sebagainya, tetapi juga penipuan terhadap pengajaran. Hati-hati terhadap pengajaran sesat. Pengajaran sesat muncul ketika kita dalam keadaan bimbang dan bingung. Pengajaran sesat bisa muncul ketika kita dalam keadaan susah dan berbeban berat. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai Anda dirasuki oleh para pengajar sesat, terlebih pada zaman ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menegaskan pentingnya bagi jemaat untuk memahami serta mempercayai ajaran-ajaran Paulus yang menyatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan atau Rasul yang diutus oleh Yesus Kristus menyampaikan Injil kabar baik. Ini sangat penting karena hal ini sangat mempengaruhi sikap penerimaan atau penolakan jemaat kepada ajaran-ajaran Paulus selanjutnya. Paulus tahu bahwa banyak penipuan, banyak tipu daya yang sedang berlangsung saat ini, bahkan dipakai oleh iblis yang licik, yang tidak menginginkan jemaat diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan menolak ajaran-ajaran hamba-hamba Tuhan dengan mengikuti keinginan-keinginan penyesatannya sendiri. Di ayat 2 nas kita ini dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Loh, ini ada cemburu ilahi ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Indah sekali bahasa Paulus ini, bahwa kita adalah ibarat seorang gadis perawan yang dibawa kepada seorang laki-laki tulen yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Nas kita ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Paulus memakai metafor pernikahan, di mana Yesus adalah mempelai pria, jemaat sebagai mempelai wanita. Paulus adalah sahabat pengantin pria,
Paulus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kemurnian jemaat sebagai pengantin perempuan, sehingga ia berusaha keras untuk menjaga, melindungi, mengumpulkan agar tetap suci dan tidak tercemar oleh ajaran-ajaran sesat yang datang silih berganti di sekitar mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi cemar, tidak bulat lagi cinta kasihnya kepada Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus memberikan contoh bagaimana dulu Hawa diperdaya oleh ular yang sangat licik. Tipu daya iblis di Taman Eden adalah contoh dari taktik iblis yang dikelilingi oleh kebohongan dan tipu daya yang menggoda dengan kata-kata yang manis dan janji-janji yang sangat-sangat menyenangkan. Seseorang bercerita ia pernah ditipu oleh seorang sales yang pandai bicara yang singgah di rumahnya, dan kita mungkin juga pernah mengalami hal ini. Orang itu memperlihatkan sejumlah permata dan beberapa arloji yang tampak sangat mahal dengan merek terkenal tertempel di barang-barang tersebut. Ia merasa terkesan dan membeli beberapa arloji itu oleh karena kepiawaian para sales ini untuk menjelaskan dan membangga-banggakan barang tersebut. Namun ketika sales itu pergi, dia membeli barangnya, ia memeriksa hasil penawarannya dengan lebih teliti. Ia terkejut mendapati bahwa ternyata barang itu adalah palsu. Ia memeriksa hasil penawarannya secara cermat. Ternyata barangnya adalah palsu. 2 huruf nama merek berbeda, dicetak sedemikian kecil sehingga ia tidak memperhatikan hal itu sebelumnya. Tali arloji juga bukan kulit asli, melainkan kadal asli. Dan pada bagian belakang kotaknya terdapat tulisan yang menandakan bahwa jam itu terbuat dari bahan berkualitas rendah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kita akan perkataan Yesus dalam Lukas 21 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Paulus khawatir para pengajar palsu bisa saja memiliki kemahiran berbicara lebih daripada Paulus. Tetapi sesungguhnya Paulus memiliki pengetahuannya lebih benar tentang Kristus, sementara mereka tidak. Allah menyingkapkan taktik dan strategi licik iblis dengan beberapa ayat dalam Alkitab seperti dikatakan demikian. Iblis itu mengutip firman Tuhan untuk menyesatkan. Ingat, mengutip firman Tuhan. Ia menyiksa tubuh dan mencabut benih firman. Iblis menggoda dengan pikiran-pikiran yang tidak murni. Iblis menggoda dengan kesombongan dan kesenangan. Menghalangi iman melalui keadaan. Ia menggoda dengan keras dalam krisis. Menggoda manusia untuk munafik dan berbohong dan pura-pura baik. Adakah kita telah mengalami hal-hal ini? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini untuk kita saat ini? Kita harus waspada, harus benar-benar menjaga kemurnian iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah tantangan yang sangat berat pada zaman ini. Dalam gereja masa kini banyak bermunculan pengkhotbah-pengkhotbah hebat, mudah dan cerdas, piawai dalam berbicara, bahkan membuat kita terhipnotis dengan kepiawaiannya yang menggoda dan mempengaruhi hidup banyak orang. Kita harus bersikap selektif dan waspada. Anak-anak muda jangan asal menerima mentah-mentah. Begitu ajaran dan khotbah yang menarik dan menawan. Jangan tertipu oleh kata-kata manis, pengajaran yang tampak menarik, tetapi sesungguhnya menyimpang dari kebenaran Injil. Kita harus selektif dan selalu waspada serta membentengi diri dengan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita harus menjaga kemurnian ajaran Kristus yang sudah kita imani. Tekunlah dalam membaca Alkitab,
tekunlah dalam berdoa, mendengarkan khotbah, melalui hikmat dari Tuhan dengan berdoa supaya Roh Kudus menyertai, membimbing Anda. Dengan terus belajar dan memperdalam pemahaman tentang Alkitab, kita dapat membentengi diri, memperkuat iman kita lebih tahan terhadap gempuran pengaruh ajaran-ajaran palsu di zaman ini. Kiranya kita semakin dikuatkan Tuhan untuk menjaga, memelihara, bertumbuh kembang di dalam iman yang benar dan teguh, bertransformasi untuk berubah ke hal yang lebih baik. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami diingatkan supaya hati-hati dan waspada terhadap pengajar-pengajar sesat dan penyesat-penyesat yang datang dengan pakaian dan sosok yang menawan, menarik, tetapi sebenarnya dia adalah palsu. Biarlah kami selalu diingatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang palsu dan mana yang asli. Kiranya lewat firman-Mu yang kami dengarkan setiap hari memberi kami benteng kekuatan agar kami mampu menepis, menangkis, menolak segala pengaruh-pengaruh negatif yang datang lewat kelicikannya dan tipu daya kata-kata dan keindahannya. Bapa Sorgawi, kami sungguh butuh benteng pertahanan pada diri kami. Untuk itu, biarlah firman-Mu bekerja, berbuah dalam diri kami. Dan itulah kekuatan kami untuk menolak segala ajaran palsu dan sesat. Kata-kata firman dan kata-kata kasih bukanlah kebenaran dari ajaran Tuhan, tapi firman dan ajaran kasih harus diimplementasikan sehingga berbuah-buah dalam kehidupan, dan itulah kemurnian ajaran Tuhan. Karena itu ajarlah kami untuk menghidupi firman-Mu. Dengan demikian kami mampu menolak segala godaan setan iblis yang membawa kami ke dalam kesesatan. Kami percaya oleh karena kasih Tuhan kami akan bisa bertahan asal Tuhan ada selalu bersama kami. Berkati kami bersama anak-anak dan keluarga kami hari ini berjalan di jalan kebenaran Tuhan dan tetap kuat dalam iman dengan selalu rajin mendengarkan, membaca, menghidupi firman Tuhan agar kami mampu menolak segala penyesatan yang sedang dan lagi ramai pada saat ini menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak kami dan aktivitas kami dan semua usaha dan apa yang kami lakukan hari ini, karena Tuhanlah penopang kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.